Oh iya, satu lagi trainer teman kami adalah Ibu Siti Juzaina, sudah bisa bergabung. Kemarin beliau juga ada kegiatan dan baru bisa bergabung. Silakan Ibu Siti Juzaila untuk memperkenalkan diri. Waktu secukupnya, monggo. Jadi baik Bu Puji, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Puji, mohon maaf suara saya bisa masuk ya Bu Puji? Bisa, ya bisa Bu. Jadi baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang Bapak Ibu di kegiatan pembebasan Gemini hari ini. Ya, alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Siti Juzaila Bapak Ibu. Dan kebetulan saya mengajar di SMK Negeri 1 Kali Jambe untuk mapel bimbingan dan konseling. Untuk pembagian trainer ini kegiatan hari ini mohon diikuti dengan baik. Nanti saya akan men-share beberapa uji kompetensi yang bisa saya share. Mohon maaf jika saya nanti dalam berkegiatan tidak bisa memberikan materi dengan Itu ya. Kita bikin berapa tim nih? Kalau satu tim 6 orang. Tadi bisa masuk nggak gitu Bu Ji? Waktu itu 1. Jadi kita coba 1, 2, 3. Ya, terdengar kembali Ibu Ella. Ya. Ada terputus. Ada. Oke, baik Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Siti Juzaila. Saya dari SMK Negeri 1 Kali Jambe dan kebetulan saya mengampu bimbingan dan konseling. Saat ini untuk kegiatan pembebasan hari ini mohon diikuti dengan baik. Nanti ada 21 anggota peserta yang anggota trainer saya nanti ujikom dan kegiatan akan saya share juga di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim 1, tim 2, tim 3, tim 4. Bisa terhubung Bu Ella. Putus-putus. Kembali kepada kita. Baiklah. Bapak Ibu, mengingat Ibu Juzaila sembari mengikuti kegiatan, jadi mohon dimaklumi ya. Untuk sesi selanjutnya saya bawa dulu nih Bu Ella. Untuk sesi selanjutnya kita mulai dari pengenalan apa itu Gemini. Sebentar, saya akan share screen kan dulu. Apa? Jenengan apa Pak? Pak Fatih aja. Sebentar sambil menunggu ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu untuk saat ini sudah sangat familiar sekali ya dengan yang namanya Gemini. Karena hampir dari bulan Juli Agustus ini sangat gencar-gencar sekali tentang bagaimana dan apa sih Gemini itu. Bahkan di beberapa pelatihan pasti Gemini itu akan disisipkan sedikit demi sedikit gitu. Karena memang saat ini Google itu menciptakan salah satu alat bantu yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Bahkan setiap mobile atau HP ataupun tablet itu sekarang sudah menggunakan atau sudah terinstall secara otomatis Gemini gitu.
kalau Bapak Ibu perhatikan ada itu yang lambangnya seperti bintang ya. Nah, itu adalah Gemini Bapak Ibu. Nah, agar lebih paham lagi pemanfaatannya selain tahu apa itu Gemini, mari kita simak penjelasan dari Ibu Uswa. Waktu dan tempat saya berikan. Baik. Mohon izin Bapak Ibu untuk kita berbagi materi ya, tentang apa itu AI. Kita kenali dulu apa itu AI. Selama ini saya yakin Bapak Ibu ini secara tidak sadar kita semua ya, bahwa AI, Artificial Intelligence ini sudah sangat merakyat seperti itu, ya. Sudah sangat kita kenal dan sangat dekat dengan kita meskipun tidak kita sadari. Nah, kok bisa sih AI ini sangat dekat dengan kita? Nah, di sini ada satu pertanyaan ini. Jadi AI dalam kehidupan kita ini, AI atau teknologi kecerdasan buatan telah menjadi bagian dari hidup kita untuk waktu yang sudah lama ya Bapak Ibu. Ya, semenjak adanya mesin pencari ya, ada Google, sebelum Google mungkin ada Yahoo dan sebagainya, itu sebenarnya AI itu sudah lama ada. Nah, memang sudah ada tapi memang tidak terlihat. Nah, ini ada pertanyaan nih untuk Bapak Ibu, mungkin bisa dijawab di kolom chat nanti ya. Bagaimana sih teknologi kecerdasan buatan ini sudah mengubah pengalaman Bapak Ibu dalam menggunakan digital dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kira-kira seperti apa ini? Kalau di masa pandemi mungkin yang sedang booming itu ChatGPT ya, atau Awal mula munculnya itu ada ChatGPT, ya, ada ChatGPT seperti itu. Nah, lalu Google pun mulai mengembangkan mesin kecerdasannya ini yang lebih, dan saya rasa lebih baik daripada produk yang sebelumnya gitu. Karena ini sudah mengalami perkembangan seperti itu. Sudah ada yang menjawab. Oke. Baik, kita lihat ya, bahwa AI dalam kehidupan kita ini memudahkan kita dalam mencari informasi yang lebih cepat dan akurat. Kita tidak bisa menyangkal bahwa bantuan AI dalam kehidupan kita itu sangat memudahkan. Tinggal klik atau mungkin tinggal send gambar, lalu kita akan dapatkan informasi. Dan dengan AI ini kita mendapatkan rekomendasi yang lebih relevan. Dan juga kita akan mengalami interaksi yang lebih alami seperti itu ya Bapak. Seperti yang kita lakukan seperti ini, kita berinteraksi secara virtual meskipun jauh, tapi kita serasa ngobrol dekat seperti itu ya Bu Intan ya. Dan dengan AI ini bisa menyelesaikan tugas-tugas, bahkan tugas-tugas sekolah itu ya. Tugas-tugas anak-anak ya, murid-murid kita itu, saya yakin murid-murid kita sudah sangat familiar dengan bantuan mesin. Ada contohnya kayak kemarin Bu Uswa, kan di kelas saya itu ada tugas bikin teks gitu. Anak-anak kan kalau disuruh menulis banyak kan sekarang kesulitan ya. Iya, nah, iya akhirnya saya bantu itu. Kita kan punya teknologi itu di setiap HP, ada yang namanya Gemini. Gimana kalau teksnya itu kita pendekkan, kita summarize biar lebih pendek gitu. Dengan Gemini itu, ternyata anak-anak lebih excited untuk mengerjakan tugas seperti itu. Dan mereka terkejut ya Bu? Iya, ada ya seperti ini. Ternyata lebih mudah daripada ChatGPT. Jadi prompt-nya itu lebih sederhana gitu. Ya, itu salah satu contoh nyata yang bisa Bapak Ibu guru terapkan ya ke anak-anak. Mungkin kalau untuk kelas atas itu sudah
jalan ya. Tapi kalau anak SD mungkin belum ya. Gurunya mungkin yang memandu bersama-sama. Nah, kita ke slide berikutnya. Nah, AI ini dekat dengan kehidupan kita. Yang pertama itu pada email. Bapak Ibu guru yang di sini semua kan sudah punya email yang khususnya belajar ID. Nah, kalau untuk di Google ini ada Gmail menggunakan kecerdasan buatan untuk menyaring spam. Jadi untuk pesan-pesan yang tidak dirasa tidak bermanfaat atau tidak ada hubungannya dengan si pemilik email ini. Bisa mendeteksi upaya phishing dan merekomendasikan balasan cerdas. Dan di email ini juga ada machine learning, membantu mengorganisir email dan mengidentifikasi pesan prioritas. Jadi kita bisa pasang diklik bintang kalau untuk pesan-pesan yang penting seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kita juga menemukan AI di mana selain di email, di hiburan, yaitu di YouTube. Nah, ini banyak para YouTuber ini ya yang menggunakan YouTube ini sebagai alat mata pencaharian. Nah, di fitur di YouTube seperti bab video, subtitle, dan ringkasan ini dibuat secara otomatis menggunakan pemrosesan bahasa alami. Video rekomendasi bahkan bisa didapatkan melalui model machine learning. Kita di YouTube itu kan ada bagian-bagian rekomendasi, lalu kita bisa bagian yang teratas, tertinggi, terbaru seperti itu. Kita tinggal milih. Enak sekali, kita sudah disediakan oleh AI menggunakan machine learning. Nah, sebenarnya apa sih itu AI, kecerdasan buatan? Jadi AI atau kecerdasan buatan ini adalah ilmu yang mengajarkan mesin untuk meniru perilaku cerdas manusia. Berarti robot juga ya dia? Bisa disebut robot ya? Artificial intelligence itu adalah robot yang terbuat dari bahasa pemrograman khusus. Jadi bentuknya nggak tahu dia. Ya, itu bentuknya 101011. Oh gitu ya. Bentuknya pemrograman angka-angka gitu ya. Nah, sistem AI ini diajarkan dan dilatih menggunakan program komputer yang belajar dan beradaptasi. Ini luar biasa sekali. AI ini dengan di luar pro dan kontra yang katanya nantinya akan menguasai manusia dan sebagainya. Nah, kita singkirkan dulu. Kita ambil positifnya saja dulu yang bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran. Dengan adanya AI ini memang ada kekhawatiran, jangan-jangan guru ini nanti nggak perlu, sekolah ini nggak perlu. Iya, jangan-jangan malah mengubah ini ya apa mindset bahwa akan menukar role guru gitu kan, takutnya awal-awal gitu. Berarti ada artificial intelligence, guru buat apa? Gitu. Pikirannya bisa menggantikan gitu. Nah, kita nggak usah khawatir Bapak Ibu. Jadi AI ini kita garis bawahi ya, tidak akan pernah bisa menggantikan keahlian kita sebagai guru ataupun profesi yang lain, dan tidak akan bisa menggantikan pengetahuan ataupun kreativitas seorang pendidik, khususnya kita sendiri sebagai guru. Ya, namun karena guru kan kita punya akal yang bisa ada perasaannya. Kan kalau artificial intelligence itu hanya alat kaku ya, yang kaku. Jadi mereka itu support mungkin ya. Betul, nggak bisa kita ini kan apa, tidak akan ada nyawanya lah istilahnya seperti itu. Tidak bisa disesuaikan dengan kondisi juga ya, atau konteks yang seperti itu. Jadi tapi AI ini dapat menjadi alat yang berguna untuk meningkatkan dan memperkaya pengalaman belajar dan mengajar. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan AI ini untuk semua tergantung si subjeknya ya. Si gurunya ini nanti mau mengetikkan prompt-nya yang sedetail apa
itu akan menghasilkan sesuai yang kita inginkan. Itu nanti akan dijelaskan tujuannya itu. Kita ke prinsip AI. Prinsip AI ini pada umumnya ada 7. Yang pertama, AI-nya Google ya khususnya, bermanfaat secara sosial. Jadi semua kalangan bisa memanfaatkan Gemini AI ini. Ya, berarti ibu rumah tangga, Guru, bisa mau siswa, cari resep kepala sekolah, masakan, ya betul. gitu ya. Kepala sekolah mau membuat kita itu Program sekolah apa, gitu ya. ibu-ibu pengawas, bapak pengawas juga bisa. Hampir semua lini di pendidikan itu bisa memanfaatkan. Bahkan yang di rumah pun bisa ya. Betul. Kalau yang di rumah ingin program diet mungkin, Iya, itu juga bisa. buat program selama 30 hari. Itu kira-kira makanan dietnya apa saja. Nah, itu bisa juga. selama 7 hari. Nanti untuk pengaturannya, promnya nanti kita jelaskan Ya, detail ya. jelaskan gimana sih caranya kita mendapatkan yang kita sesuai yang kita inginkan secara detail, dan kita nggak usah terlalu susah-susah harus buat tabel sendiri, enggak gitu ya. Nah, yang ketiga prinsipnya AI Google ini aman dan terlindungi, dengan syarat ya kita sebagai pengguna AI ini memang harus menjaga privasi kita sendiri ya, dan orang lain juga. Jadi kita tidak boleh terlalu menggunakan AI ini menyebutkan hal-hal yang bersifat privasi, personal, ya, ya, identitas pribadi, seseorang, ya. seperti itu nanti akan Nomor rekening itu tidak Ya. boleh Bapak Ibu dimasukkan ke situ. bahaya. NIK seperti itu juga termasuk data yang dilindungi. Jadi beberapa prinsip-prinsip itu, beberapa hal itu tidak boleh kita masukkan ke AI, karena AI itu modelnya dia akan merekam segala apa yang kita berikan ya Bapak Ibu. Jadi apapun itu akan mereka rekam, dan itu akan menjadi database tersendiri bagi mereka yang melakukan Bapak Ibu. Sehingga keamanan dan keterlindungan data kita itu juga harus kita utamakan dalam pemanfaatan AI seperti itu. Ya, misalnya. Ya, prinsip yang selanjutnya itu bertanggung jawab kepada orang lain. Tadi yang sudah disebutkan ya. Jadi kita menjaga privasi kita dan orang lain tadi. Yang kelima, memegang teguh prinsip privasi. Nah, ini sudah Ya, termasuk itu tadi, ya, termasuk itu tadi ya. Alamat kita, kalau nggak penting-penting banget jangan dimasukkan di AI lah. Iya betul, nanti terekam soalnya, jadi tersimpan di database. Kalau maksudnya biar viral gimana itu? Viral tapi kalau jadi bumerang buat kita. Iya, jadi bumerang buat kita sendiri. Nah, yang ke-6 prinsip AI ini ada menjunjung tinggi standar ilmiah. Karena AI Google ini dia mendasarkan pada beberapa data yang memang akurat ya, ya, betul. Tidak asal. Iya. Jadi kenapa kok ini diutamakan di kita sebagai guru dan pendidikan? Karena memang yang ada di database itu diutamakan agar kita bisa mengembangkan materi ya Bapak Ibu. Mengembangkan materi, kita bisa mendapatkan materi juga dari situ. Contohnya seperti kalau Bapak Ibu mau membuat modul ajar, itu kan di sini terfasilitasi sekali ya siswanya. Nanti kita lihat cara melihat keakuratan data atau hasil dari Gemini ya. Kira-kira ini akurat nggak sih? Atau plagiat? Kita takutnya kan nanti kalau plagiat atau bagaimana seperti itu, caranya nanti ada sendiri, nanti akan dijelaskan. Dan yang terakhir prinsip AI adalah tersedia bagi pengguna yang mematuhi prinsip-prinsip ini. Ini memang untuk semua kalangan tadi ya, dan tetap memegang teguh prinsip-prinsip ini agar aman dan terlindungi tadi. Nah, sekarang apa itu biasnya, Mrs. Nah, bias itu apa? Yes. Ya, bias. Kalau dalam kata yang IPA itu ya, di bahasa bias itu di fisika bias itu berarti nggak sama bias. tidak sama dengan kenyataan. samar. Biasan. Cahaya harus ada cahaya. Mungkin itu kalau
cahaya. Ini bias berarti masih ada belum bisa menunjukkan titik fokusnya, masih ada sisi yang hampir masuk ke situ. Di frekuensi itu ada nol-nolnya. Oh iya, nol ya, betul. Masih ada residunya gitu. Itu bahasa apa ya? Saya juga bisa. Oke, nah kita ke biasnya AI ini ya Bu ya. Nah, sama seperti perkembangan teknologi baru, AI ini perlu dievaluasi untuk potensi biasnya yang berdampak negatif. Jadi kita harus hati-hati, meskipun kita bisa dapat apapun ya dari AI ini sesuai yang kita inginkan, tapi kita harus waspada ya. Harus perlu mengevaluasi juga untuk potensi bias yang dihasilkan dari AI ini, karena dampaknya itu negatif itu juga banyak ya. Positifnya insya Allah lebih banyak, tergantung kita menggunakannya. Nah, yang kedua, sistem AI ini mencerminkan bias dalam data pelatihan mereka. Jadi saat tadi ya, karena AI ini kan mesin yang dilatih manusia menjadi cerdas, jadi kadang-kadang ada bias tadi. Nah, model chatbot dilatih pada kumpulan data yang dapat mencerminkan bias sosial seperti ras, gender, budaya, dan banyak. Jadi mungkin kadang-kadang saat kita masukkan prompt, kok munculnya suku Jawa terus, enggak bisa jadi ya. Padahal kita pengennya tuh secara general dari ini yang dirujuk atau direferensikan oleh jawaban Gemini kok Jawa saya pengennya bias itu mungkin sering muncul ya ketika promptnya kurang lengkap. Nah itu bias itu biasanya munculnya karena itu. Kalau seumpama kita lebih spesifik, nah itu nanti akan kita ajarkan ketika prompt ya Miss ya. Nah bias itu memang selalu muncul ketika kita memanfaatkan AI, karena AI, kembali lagi AI itu adalah sebuah alat ya Miss ya. Bukan seperti kita yang semuanya itu kita bisa melogika dulu. Kalau AI itu dia langsung sesuai dengan perintah database ya Miss ya. Jadi bias itu pasti ada. Itu sesuai atau tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, itu. Oke, sekarang kita ke ini. Yang selanjutnya. Nah, jadi AI ini tidak hanya menghasilkan bias, juga ada halusinasi dan akurasi. Ternyata manusia juga sering halu ya, betul. Gak cuma manusia yang halu ya, si AI juga halu ya. Nah, ini memiliki keterbatasan dan tidak selalu memberikan jawaban yang akurat. Kesalahan dalam jawaban itulah yang disebut halusinasi, kesalahan jawaban. Jadi kita membutuhkan jawaban tentang, misalkan tentang bahasa Inggris, kok munculnya bahasa Indonesia. Nah, itu berarti si AI-nya sedang halu ini. Saat Anda, Bapak Ibu nih, berinteraksi dengan chatbot, ingat bahwa AI ini bisa saja dengan percaya diri memberikan informasi yang salah. Jadi namanya mesin itu ternyata punya inisiatif juga ya. Punya inisiatif untuk, oh ya wes tak tambah ini misalnya. Si tadi guru tadi minta hasilnya dalam bahasa Inggris, ya tak kasih bahasa Indonesia ya, siapa tahu terbantu. Ternyata akhirnya inisiatifnya salah. Kita bolehnya bahasa Inggris saja, nggak bahasa Indonesia. Gitu. Nah, kita ke selanjutnya nih, apa itu akurasi dari AI ya. AI ini juga terkadang menampilkan informasi yang tidak akurat, termasuk tentang orang. Gitu. Sebaiknya periksa ulang jawabannya sebelum digunakan dalam pengajaran di kelas. Jadi saat kita nanti memasukkan prompt di Gemini AI, ya, Bu, kita bisa ngecek ya Bu. Ya, ini kira-kira double check betul. Jadi nanti ada tanda di bawah kanan atau di mana ya? Ya sebelah kiri bawah. Di situ ada klik cek responnya di situ. Nah, dan juga bisa berulang kali mungkin ya, double checknya.
kebutuhan ya. Dan hindari penggunaan informasi sensitif termasuk data siswa dalam prompt yang Anda berikan kepada Gemini. Jadi misalkan kita masukkan nama lengkap, gitu ya, kita hindari. Kita bisa pakai nama samaran atau mungkin saran untuk si siswa gitu, secara umum mengatasi siswa yang bermasalah seperti apa kita ketikkan. Tidak usah menyebutkan secara detail nama lengkap dan sebagainya. Nah, itu tadi Bapak Ibu pengenalan AI secara umum. Jadi mulai dari apa itu AI, ya. Yang tadi adalah mesin kecerdasan buatan manusia yang bisa kita latih seperti itu. Tapi yang namanya latihan itu mesti ada kesalahan atau tadi bias, ya, ada halusinasi kayak gitu ya. Kita harus cek ya. Nanti ada alat untuk mengecek di Gemini AI itu ya. Kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, selanjutnya, mengingat sudah selesai ya pengenalan soal AI ya, Miss ya. Itu tadi sudah gambaran dari AI, artificial intelligence itu apa, pemanfaatnya bagaimana gitu ya, Miss ya. Terutama artificial intelligence yang dimanfaatkan di Gemini. Nah, untuk Gemini sendiri seperti apa linknya, seperti apakah fitur-fiturnya, bisa dilanjutkan lagi penjelasannya oleh Ibu Viva. Nanti sembari kita chit-chat seperti ini, biar lebih mudah dipahami oleh Bapak dan Ibu seperti itu. Ya, selanjutnya boleh Bu Viva. Terima kasih Ibu Intan dan Ibu semua kembali dengan saya ya Bapak Ibu hebat. Kita bagaimana kita nanti bisa mengenal Gemini. Apa sih itu Gemini? Nah, Gemini itu apa, Bu Viva? Gemini kayak zodiak itu. Ya, kayak zodiak ya Bu Viva ya. Apakah harus Gemini gitu? Iya, kenapa nggak Pisces? Ya, Aquarius. Ya. Pada dasarnya itu hampir sama ya seperti yang di awal kita katakan bahwa Gemini itu hampir sama dengan GPT, ya betul. Kenal saya belum paham mengenai Gemini pun dilatih kok ternyata nanti kita bikin perencanaan pembelajaran, kita bikin modul ajar, kompleks banget nanti kita tampil-tampilnya itu disertakan. Iya betul. Oke, Ibu Bapak Ibu. Apa sih itu Gemini? Bahwa Gemini itu bisa nanti membantu kita untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas kita. Iya betul. Bagaimana kita bisa berkreasi di dunia AI. Berarti kita tambah kreatif berarti. Produknya semakin banyak. Ya. Tidak hanya menulis saja, tetapi bisa kita merencanakan. Contoh dari kemarin saya kebetulan di proyek di pewarnaan alam ya, proyek kipas. Saya membuat perencanaan untuk proyek pengelolaan sampah. Nah, kebetulan dari pembelajaran saya ini ada beberapa aspek dari JP itu. Ada makhluk hidup, kemudian ada dan perubahan, kemudian di terakhir itu ada perilaku ekonomi juga. Maka ini saya harus merencanakan proyek gitu. Nah, ternyata saat ada bandingan ya sih ketika saya menggunakan selain Gemini, ini perencanaannya nggak begitu luas, nggak begitu dalam, tapi ketika saya kita proyek kemasukan ya di Gemini itu kita bikin aja perencanaan proyek pengelolaan sampah, bla bla bla, nanti proyek dijelaskan di Intan. Ternyata itu detail banget. Ini ada organik sama anorganik, kemudian nanti proyeknya apa-apa. Detail banget. Nggak perlu nyari satu-satu berarti. Nggak perlu pengertian dulu. Ya. Apalagi Gemini sekarang ada kayak tabel-tabel, gambar-gambar ya Bu ya, mulai membantu sih. Tidak hanya tulisan-tulisan saja. Iya, lebih Dan inovatif. ini nanti bisa kita coba ya. Jadi sambil kita ngobrol seperti ini, menyampaikan materi ini, jadi coba. Apa bisa sih misalnya menceritakan pakai videonya atau gambarnya?
Nanti kita bisa bersama-sama ya Bapak Ibu kita nyoba di sini. Kebetulan juga di sini juga master trainer yang pastinya lebih tulis seperti itu. Iya, jadi itu ya Gemini itu selain bisa merencanakan, kemudian belajar dan banyak lagi itu dengan jelajah. Iya. Iya. Kemudian bagaimana sih nanti tampilan draft-draftnya itu ada kita nilai ada draft 1, jadi kita bisa ngedit. Oh ini kok kurang rinci. Oh iya betul. Ini Iya. kurang rinci itu Ada ya. pilihannya Kita gitu ya. Pilihannya kita bisa ngedit. Iya. Jadi kita nggak perlu menghapus atau apa, tapi nanti di pojok itu ada tampilan ada draft 1, draft 2, dan Iya. 3, kemudian ada pilih juga. Jadi saat kita menggunakan Gemini enaknya juga itu ada tampilan draft yang nanti misalkan saya ingin perencanaan mohon dibuat saya adalah guru IPA. Iya. Nah, kelas 10 ya. 10 mohon dibuatkan perencanaan proyek. Hanya sampai kepotong sampai situ itu baru kelas 1. Kemudian muncul ide kok namanya kayak ini ya, biasanya masih bias tadi ya. Iya. Kok masih Mohon maaf, soalnya juga belum detail. Iya. Coba kita lihat di draft 2 gitu ya. Maka ini bisa kita edit. Ada pojok edit gitu ya. Jadi kita tambahkan perencanaan pengelolaan. Mohon maaf untuk Bu Viva, suaranya di situ dimut kan jelas suaranya Bu Viva. Jurusan. Bisa jurusan. Masih gimana suaranya Bu Viva gimana Bapak Ibu? Belum bisa masuk? Suaranya Bu Viva kurang jelas kedengar oleh kami, Bu. Oh, suara Bu Viva kurang jelas. Oke. Oh iya, sebentar. Iya. Baik, sudah terdengar Bapak Ibu? Oh iya, rasanya suaranya jauh. Oke. Ya. Iya, Bu, suaranya agak jauh gitu, Bu. Kalau bisa Bu Vivanya di unmute-nya boleh juga. Amin. Oh ya. Kasih. Ya. Suara saya sudah terdengar jernih, Pak. Alhamdulillah. Ya, Terima kasih. Ya, kembali ke ini tadi ya, bahwa pada Gemini itu selain menulis bisa merencanakan, dan itu juga di Gemini itu akan ada tampilan draftnya. Jadi tidak kita bisa edit, kita bisa ada tampilan draft 1, draft 2, draft 3. Mungkin slide-nya bisa di next Pak Fadli. Ya. Nah ini di Gemini sekali lagi ini kita bisa tampilkan draftnya. Misalkan draft awal itu hanya kita tuliskan saya adalah guru proyek IPA kelas 10 SMK. Minta akan membuat perencanaan pembelajaran. Itu aja, itu misalkan draft 1. Kemudian kok perencanaan pembelajaran apa ya materinya? Kita lupa menuliskan gitu. Jadi kita bisa tambahkan di situ, diedit, menambahkannya, klik edit, kemudian kita tambahkan draft yang kedua itu akan menjadi perencanaan proyek untuk pengelolaan sampah, seperti itu. Kemudian nanti bisa juga dibuatkan lebih detail lagi, nanti bisa dengan perencanaan itu saya inginkan ada foto-foto atau gambar-gambar mengenai pengelolaan sampah dan tabel kinerjanya. Itu mungkin di draft 3, jadi lebih detail seperti itu. Namun nanti ini karena saya hanya pengenalan, nanti ini masuk ke prom ini. Ya, betul. Perintah di dalam Gemini itu nanti akan diulas oleh Miss Intan. Ya. Jadi saya hanya mengenalkan Gemininya saja ini. Jadi bisa pilih tampilkan draft mana yang paling cocok untuk kita itu yang bagian mana. Ya, betul. Next. Fitur selanjutnya. Selain membuat perencanaan poros, Iya, ternyata di ada. Gemini itu saja pin untuk Iya, percakapan. iya. Jadi untuk menyimpan ini ya, kalau seumpama ini ternyata penting, nah kita pin biar ada di paling atas. Gitu. Iya, kita pinkan percakapan kita itu di paling atas. Ide-ide yang terbaik itu yang membutuhkan waktu. Terkadang kita, Iya. saya sebagai manusia juga ibu rumah tangga, masa gitu Iya.
Resepnya mungkin jadiin saat kita satu. lagi ngajar, kita asik-asiknya pas waktu istirahat, kita buka Gemini, ingin seperti ini, bel berbunyi. Nah, itu Kita kalau belum selesai, kita harus tidak pin ngajar, nanti tinggalkan. hilang. Iya. Maka Sesi kita bisa pin curhatnya, percakapannya. sesi cari inspirasinya. Iya, Kayaknya kok tadi masih tertunda ya gitu. Belum ada iya ternyata masih kurang A-nya, kurang B-nya, kurang C-nya. Jadi bisa start pinkan di situ ketika kita nanti akan meninggalkan Ruang percakapan ini. percakapan dengan Gemini ini. Nah, sampai nanti percakapan kita yang sudah kita pinkan ini menjadi suatu yang krusial yaitu untuk menjaga ini alurnya, proses tahapan-tahapan kita yang Lebih detail dan hasilnya lebih sempurna, bisa dibilang seperti itu ya. alurnya itu step by step ya. Tahapan satu tahap ke Iya. tahap berikutnya itu jelas. Iya, betul, tidak, betul, betul. tidak terpotong-potong, tidak terputus. Itu ketika kita bisa ini pin percakapannya itu kita Atau bisa dibilang seperti ini ya, misalnya gimana kalau kasus yang SD biasanya ya, kalau anak SD, saya sendiri juga punya anak ya, betul baru masuk kelas 1 ini, kelas 1 SD, itu berarti mungkin bisa membuat promnya khusus untuk anak itu kan membedakan huruf. Ya, betul, Mungkin dengan betul. pakai Gemini nanti bisa sangat menolong sekali. Contoh misalnya membedakan huruf B, huruf D, huruf G, mungkin nanti bisa dicoba ya. Tolong bantu saya untuk membuat langkah-langkah atau apa untuk membedakan huruf abjad antara gitu. Nanti kita bisa coba ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya ini nanti masih sama Bu Viva. Terus nanti kita coba di chat deh, Iya, biar oke, lebih siap. asik gitu ya. Jadi itulah hebatnya Gemini. Itu ada pin percakapan kita. Nah, iya. Terus ada selanjutnya ada fitur yang lebih menyenangkan lagi nih untuk kita yang guru-guru itu kadang kan males ya kalau copy paste ya Bu ya, atau tidak ada waktunya. Nah ini ada fitur yang paling menyenangkan menurut saya di antara beberapa fitur Berarti itu. langsung bisa gitu ya, maksudnya input setelah kita bikin prompt terus nanti Ada keluar hasilnya. Nah ini yang kita tunggu-tunggu. langsung bisa Selanjutnya, di-generate gitu ya. Selanjutnya apa Bu Viva? Ini fitur selanjutnya Bu Viva. Ini kita bisa mengekspor jawaban-jawaban. Nah, Selain itu. kita kan tadi ya kita menulis, kita buat perencanaan. Ternyata kita bisa membuat assessment. Nah iya betul. Di assessment itu nanti kita lebih detail itu sudah ada jawabannya ada di situ. Assessmentnya apa, jawabannya apa. Jadi kita akan mendapatkan jawaban yang bisa dibagikan kepada orang lain. Nah, betul. Kita Dan juga tapi di tidak sini- plagiator loh ya. Ya bukan. Saya kan indahnya berbagi itu saya memberikan jawaban kepada teman-teman. Nah. Itu lewat Gemini bisa kita Nah, ekspor betul. jawaban kita. Ada pertanyaannya apa, jawabannya kita bagikan kepada teman. Jadi teman nggak perlu mencari sesuatu yang ya sama sama, dengan kita, betul. tapi kita teman nyari sendiri, kita nyari sendiri. Iya. Enaknya bisa dibilang hemat, cermat dan bersahaja itu ya. Iya. Dan di Makanya dalam juga. share and export ini ada yang menyenangkan lagi Bu. Kita bisa menyimpan hasilnya itu dalam bentuk dokumen. Di dalam Google Drive, ya itu akan muncul ke dalam Google Drive. Jadi kita tidak perlu menghabiskan memori laptop kita. Oke. Kita bisa menghemat. Oh iya, Dan- kemarin sempat ada yang curhat kan, padahal untuk yang apa itu akun belajar ID itu kan sebenarnya kapasitasnya lumayan ya. Ya, kapasitasnya Kemarin bisa. ada yang curhat itu, Bapak siapa ya itu siapa itu curhat bahwasanya yang namanya akun belajar ID ini katanya udah penuh. Oh, Karena gitu. memang istilahnya kita belum begitu paham ya untuk menyimpan sesuatu di situ dengan kapasitas maksimal, tapi pakainya minimal, hasilnya maksimal itu kayaknya belum punya jurusnya. Nanti mungkin bisa dikupas tuntas di sini ya. Kalau yang penuh itu nanti itu sama master trainer aja. Oh, iya. itu. Kalau itu nanti bisa pembersihan data. Semoga, gitu. semoga saja nanti masih ada pelatihan-pelatihan berikutnya. Ya, seperti betul, kita betul, ini, betul. ya. Nah, kalau di mode ekspor ini, nanti kita kan guru kalau pakai belajar.id ada kapasitas 100 GB itu ya Bu ya. Memorinya 100 GB, Wow. kita ekspor ke dokumen. Kalau kita mau Bisa, bikin assessment tadi, tinggal spreadsheet bisa juga Google Form bisa. Oke. Iya. Bisa juga dari Gemini langsung ke Iya. Gmail-nya. Iya, betul. Itu bisa, makanya hebatnya itu juga itu ekspor
kita Kalau saling berbagi. Sekarang kan berbagi dan berkolaborasi. betul. Banget itu. Ya, jadi ini sangat mendukung kurikulum yang sekarang ya Bu ya. Iya. Kalau ChatGPT itu kan Kayaknya mirip GSM juga tuh berbagi guys. Iya, kolaborasi ya, betul. Kalau di ChatGPT itu kan belum ada fitur yang ekspor, hanya Belum. copy paste aja. Nah, Hanya ini tuh tulisan-tulisan. iya, jadi terintegrasi di HP kita bisa mengakses, Iya. di laptop kita bisa mengakses, tablet pun bisa mengakses, dimanapun kita. Berarti Nah, all itu. ini ya. Ya, bahasa all in. kerennya itu. Itulah Oke. alasan kenapa Google menciptakan Gemini itu biar kita lebih mengefektifkan dan mengefisiensi segala yang kita punya seperti itu. Setidak-tidaknya ketika waktu kita terbatas pun, kita Iya. kapanpun bisa lihat. Iya, Dimana waktu betul. jeda kita itu bisa prosesnya pun juga akan Iya, alurnya Iya, sama lebih gitu. terstruktur juga. Iya, betul. Ini selain kita bisa mengekspor jawaban, Hasil, iya. ternyata ketika nanti kita membuat prompt itu sudah bisa diedit juga. Ya, betul bisa diedit juga. Jadi kalau Bagaimana kita ternyata kurang efektif ya Bu Hifa, membuat promptnya bisa kita edit dulu gitu ya Bu. Mungkin bisa slide next berikutnya Pak Fahri, bagaimana kita nanti ketika berjumpa dengan prompt, bagaimana membuatnya prompt nanti dengan Bu Intan dan Bu Uswa, tapi di fitur Gemini ini kita akan mendapatkan edit prompt. Iya, Ya, betul. bisa selain tadi ada pin, kemudian Ada juga share ada dan ekspor share, itu. Ya. bagian jawaban, ternyata kita juga bisa mengedit prompt. Selain Ya. ada draft-draft tadi Iya, ya, betul. draft 1, draft 2, draft 3, artinya jelas banget. Ya. Nah, ini selanjutnya ada Edit prompt. Nah, di edit prompt ini Nah, bagaimana? ada di sebelah kanan atas ya Bu ya. Kalau kita bikin Iya. perintah, nah hasil yang bias itu kita kan biasanya wah ini kurang spesifik ya, bias ini kan kurang spesifik. Iya. Kita Iya. buat perintah yang iya betul. Kalau dulu Iya. itu ada AM, ada FM. Nah, iya betul. Modulasinya, iya. Iya. Kalau Iya. Kirain radio itu ya. Bukan AM/PM ya. Kalau bahasa aplikasi modulasinya itu kalau AM itu masih bias dan juga masih halus. Nah, Tapi kalau betul. sudah FM itu Nah, udah itu udah jernih. ya, Nah. sama dengan Gemini kita. Iya. Gemini kita. Gemini ini juga jernih, bisa edit bagaimana itu halunya, Ya betul. biasnya itu terpangkaskan. Nah, betul. itu bagaimana itu ada di sebelah kanan, Kanan atas. atas, kemudian kita edit instruksi dan kita perbarui Iya, prompt kita itu nanti. Ya. Selanjutnya nanti akan muncul jawaban baru ya Bu Viva ya. Betul Ya, ya. lebih detail, betul. Iya, mungkin slide berikutnya. Ya, Nah, jadi ini dari kenalan dengan Gemini yang begitu luar biasa membantu Bapak Ibu guru. ya betul. Tentunya kita merencanakan pembelajaran yang bagaimana membuat ATP, kemudian gitu. TP dulu TP dulu ya. kita turunkan CP, ke ya. TP, kemudian ATP, ya. baru nanti kita membuat modul aja. Ya, betul. Bisa lewat Gemini. Ya, Enak betul, banget betul. kan ya. Ya. Guru-guru dari TK, SD, SMP, Iya. SMA, SMK sangat membantu. Apalagi kita kan itu ya Bu, apa pembelajaran sekarang CP-nya lebih general dan harus terintegrasi antar mapel. apalagi sekarang Ya, yang guru-guru sekarang. SD, SMP Oh iya. terlibat banyak proyek Nah, betul. P5 Nah, betul. semuanya harus Project, betul. sangat membantu banget Gemini ini nanti. Nah, Betul-betul sangat menolong, sangat detail mulai dari persiapan sampai eksekusi sampai nanti istilahnya Terutama dipamerkan, ya, ditampilkan. terutama Kita perencanaannya. itu sangat detail. perencanaan itu kan mungkin dari ada tahapan perencanaan, kemudian ada tahapan pelaksanaannya, Ya, betul. bagaimana tahapan akhir di mana asesmen laporannya. Nah, itu bisa Itu dibagi di sini. semua bisa kita ambil dari Gemini ini. Kita tinggal perintah-perintah. Ya. Ini yang kita perintah, bukan Gemini memerintah Ya. kita. Ya, Tapi betul. Berarti untuk kita yang para ibu-ibu misalnya ke PKK gitu ya, lomba masak, mulai dari menunya apa, pakai aja Gemini. penyajiannya gimana, kayak gitu, terus nanti kriteria penilaian komplit ya. Komplit. Ya, betul. Project juga seperti itu. Iya, betul. Itu Bapak Ibu plus guru yang 12. ada di jenjang SMP SMK
SMA enak banget ya. Iya, betul. Iya. Bikin Project-project ya. luar biasa. Anak-anak tinggal melaksanakan. Ya. Melaksanakan, kita unduh dari Gemini undo, kita sesuaikan template kita, format-format kita, terus kita tinggal. Oke. Nah, iya. Selanjutnya ini ada apa yang ini? sudah chat ini ya. Oh, Minta gitu. tolong untuk ke aplikasi gimana sih Iya. lebih Oh, ininya gitu. lebih cepat. Ya. Dapat kenalan daripada ini ya. Aku udah sabar. Udah sabar ya Bapak Ibu ya. Padahal masih ada time ini sudah waktu. Prom. Nah, Ini belum masuk ke promnya ya? Iya, Gemini. Ini selesai nih Ini pengenalan. kayaknya Oh, iya, udah betul. nggak sabar ini. Ayo cepet. Gimana kan? To the point. Ada dasarnya itu ya Bapak Ibu ya, yang perlu saya sampaikan bahwa pada aplikasi Gemini ini nanti selain menulis bisa membuat perencanaan, bisa membuat bagian, Bagikan, ada ya. fitur-fitur, ada pinnya, Ya. ada edit prom, Ya. ada draftnya. Jadi itu ya, saya yakin Bapak Ibu sudah begitu banyak mengenai Gemini itu ya, Gemini itu fitur-fitur. seperti itu. Iya. Jadi saya bisa membandingkan kalau kemarin saya pakai selain Gemini, saya pakai ini tahun ini pakai Gemini, saya ngajar di kelas 10 proyek IPAS yang mana saya itu memang ambil proyeknya pengelolaan sampah yang ada di sini. Itu saya buat perencanaan proyek itu enak gitu. Dilihat dari aspek beberapa aspek, boleh 3-4 aspek. Ini masuk Iya. ke proyek ini juga. Betul. Jadi Bu, suaranya hilang, Bu. Suaranya. Iya, pakai PCBL itu jadi ada tinjauan. Pengelolaan sampah ini bisa ditinjau dari aspek makhluk hidup bagaimana, dari dan perubahannya bagaimana, kemudian dari perilaku ekonomi, Iya. bagaimana sampah itu Bisa menghasilkan nanti cuan. Iya, Akhirnya kan itu. Iya. Proyek itu Karena kan proyek seperti fungsinya itu, Iya. endingnya kan harus Gemini menciptakan tetap bermanfaatkan. banyak. Ya, betul. Gemini salah satu solusi yang Iya. terbaik. Ya, betul sekali. Ya, mungkin ini ya yang ditunggu-tunggu, sesi yang ditunggu-tunggu Bapak Ibu semua. Bagaimana sih aplikasi langsung mesti? Iya. Penasaran ya, Penasaran iya. Bu Uswah ya. Udah pada penasaran bagaimana? Jadi Gemini itu bagaimana Apa sih, Apa gitu, sih? ya, di dalamnya apa? Yang dikliknya Apa sih? Ya, Prom betul. itu apa sih? Nah. Untuk lebih detail mengenai prom akan dijelaskan, saya kembalikan ke Ibu atau Miss Intan. Ya, baiklah. Master Terima kita, kasih ya Bu gitu. Viva sudah Terima kasih memberikan teman-teman, ya. saya kesempatan ini. Jadi saya kenalkan dulu ya Bapak Ibu sebelum saya praktek ya. Jadi sebelum ini semua saya akan memperkenalkan dulu beberapa hal yang harus kita pahami sebelum kita membuat prom ya Bapak Ibu. Jadi prom itu apa sih? Prom adalah instruksi yang Anda akan tuliskan untuk berinteraksi dengan chatbot. Nah, chatbot sendiri adalah chat-chat atau database, isinya database Bapak Ibu, database yang sudah Bapak Ibu masukkan ataupun yang sudah Google masukkan di situ yang bisa membantu Bapak Ibu mendapatkan jawaban dari perintah atau instruksi yang Bapak Ibu berikan. Nah, prom yang prom itu juga harus dipikirkan dengan matang agar hasilnya juga lebih baik ya Bapak Ibu. Seperti itu. Terus slide selanjutnya. Ada beberapa komponen prom yang efektif. Ada tiga poin ya Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama itu ada persona atau perannya. Jadi Bapak Ibu harus menentukan dulu nih peran yang akan Bapak Ibu berikan ke chatbot agar sesuai dengan tugas Bapak Ibu. Contohnya seperti ini. Anda adalah sebagai guru IPA kelas 7 SMP yang fokus pada pendidikan kontekstual. Jadi memerintahkan atau menceritakan dulu Bapak Ibu, peran Bapak Ibu. Bapak Ibu ternyata adalah seorang guru IPA di kelas 7 di tingkat SMP seperti itu.
Dan fokus pembelajaran yang akan Bapak Ibu berikan adalah pendidikan kontekstual. Jadi prom yang pertama itu peran ya, personanya dulu. Lalu dari persona itu akan melakukan langkah apa? Jadi tugas apa yang akan dilakukan? Nah, itu. Selanjutnya, suaranya hilang. Suaranya hilang Pak Hadi. Halo. Cek. Masuk. Oh, masuk. ya? Nah, jadi tugas atau langkah selanjutnya adalah menjelaskan secara detail ya, apa bantuan yang diharapkan Bapak Ibu yang akan diberikan oleh Gemininya itu ya. Jadi perintahnya adalah, tugasnya adalah buatlah 2 kegiatan diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek kurikulum tentang mengurangi limbah makanan. Nah, hampir mirip seperti materinya Bu Viva tadi ya, project ya. Kalau Bu Viva tadi pengelolaan sampah, kalau ini limbah makanan ya, hampir mirip. Nah, jadi di sini itu ada perintah atau langkah yang harus dilaksanakan. Selanjutnya ada format ataupun ada bagaimana Anda ingin merespon tampilan atau di formatnya itu. Buat formatnya dalam struktur yang jelas dalam bentuk tabel. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan perintah nih, mau minta gambar, apa minta tabel. Nah, kalau di contoh ini perintahnya itu dia meminta dalam bentuk tabel seperti itu. Nah, adapun konteks dan batasan yang tidak boleh Bapak Ibu berikan. Seperti yang dijelaskan oleh Miss Uswah tadi, wilayah tempat ataupun NIK atau dan sebagainya. Kalau di sini contohnya, proyek ini akan ditujukan untuk kelas 8 di sekolah menengah di Jakarta, Indonesia. Nah, Jakarta, Indonesia itu termasuk data pribadi ya. Itu sebaiknya tidak dimasukkan. Para siswanya sangat termotivasi dengan contoh kontekstual. Nah, terlalu spesifik dengan lokasi itu juga tidak boleh. Jadi kita harus tahu batasan-batasan yang tidak diperbolehkan ya. Kembali ke 7 prinsip AI tadi. Nah, ini ada contoh lagi, contoh yaitu tidak selalu relevan. Tetapi jika bisa berikan contoh seperti apa yang Anda inginkan dalam merespon. Contohnya, jadi setelah perintah-perintah yang tadi bisa diberikan contoh agar lebih spesifik biar tidak muncul kebiasaan. Nah, di bawah itu ada contoh, berikan topik diskusi yang relevan dengan isu yang sedang hangat. Misalnya kurangnya jumlah pohon di Jakarta. Nah, setelah ada perintah contohnya itu tadi, Anda adalah seorang guru SMP kelas 7, guru IPA kelas 7 SMP yang fokus pada pendidikan kontekstual, buatlah 2 kegiatan diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek kurikulum tentang pengurangan limbah makanan, lalu dalam format tabel, dan diberikan juga contohnya adalah berikan topik diskusi yang relevan dengan isu yang sedang hangat, misalnya kurangnya jumlah pohon di Jakarta. Nah, di slide selanjutnya mari kita lihat. Nah, itu ada dasar prom ya Bapak Ibu. Dasar prom, buatlah 2 aktivitas diskusi kelas yang sangat menarik untuk membahas polusi yang ada di Jakarta. Nah, tadi kan ada persona, tugas, format, dan juga konteks. Di bawah juga ada contoh. Nah, itu contohnya yang pertama, dibuatlah kata-katanya. Anda adalah guru IPA kelas 7 SMP. Terus itu fokus pada pendidikan kontekstual. Selanjutnya, audio ini kok nggak masuk Pak Fadli? Masuk. Masuk nggak? Oh masuk. Oh berarti punya aku. Terus kembali ke yang tadi Pak Fadli, buatlah 2 kegiatan diskusi. Nah, perintahnya di bawahnya itu Bapak Ibu, buatlah 2 kegiatan diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek kurikulum tentang polusi di Kota Jakarta. Selanjutnya ada format yang akan diminta. Buat formatnya dalam bentuk struktur yang jelas dan terorganisir. Gunakan judul, subjudul, dan format lainnya untuk menyorot instruksi utama. Jadi agar perintah yang atas itu terstruktur sesuai dengan yang diminta. Judul ada, subjudulnya ada, dan format-format yang diharapkan nanti juga muncul gitu Bapak Ibu. Lalu yang merah ini adalah konteks yang tidak boleh dimunculkan ya Bapak Ibu.
Ada proyek ini ditujukan untuk kelas 8 menengah, sekolah menengah di Jakarta, Indonesia. Kalau bisa jangan dipakai seperti itu. Dan boleh juga ditambahkan contoh. Contohnya di sini memberikan topik diskusi yang relevan dengan isu yang sedang hangat. Misalnya kurangnya jumlah pohon di Jakarta, seperti itu. Selanjutnya Pak Fadli. Nah ini, giliran Bapak Ibu nggak sekarang? Bapak Ibu saya minta untuk, nah ini, pilih salah satu dari 2 prompt sederhana di bawah ini. Dan gunakan struktur yang telah kita pelajari untuk mengedit dan memperbaikinya. Yang pertama, membuat beberapa pertanyaan refleksi yang bisa Anda berikan di akhir pelajaran. Yang kedua, Bapak Ibu juga bisa memilih, saya ingin menjelaskan konsep fotosintesis kepada siswa saya, penjelasan apa yang dapat saya gunakan. Nah, Bapak Ibu gunakan itu Bapak Ibu, urutan yang sudah ada tadi. Tetapkan peran yang ada, terus berikan juga detail respon yang akan diberikan oleh Gemini, lalu selanjutnya ada berikan detail tentang bagaimana Anda ingin menampilkan hasil formatnya, lalu selanjutnya itu berikan informasi kontekstual lebih lanjut, tapi jangan yang terlalu efektif ya, terlalu mendetail seperti lokasi seperti itu ya. Terus selanjutnya berikan contoh yang Bapak Ibu harapkan seperti itu. Di slide selanjutnya Pak Fadli, atau kita mulai. Nah ini Gemini itu dimanfaatkan untuk ini Bapak Ibu, ada 4 hasil yang bisa dikeluarkan tadi. Yang pertama mendesain rencana pembelajaran dengan Gemini, nanti bisa dalam bentuk Google Doc ya Bapak Ibu. Lalu ada draft materi pembelajaran dengan Gemini, bisa ditampilkan dalam bentuk spreadsheet. Lalu bisa juga merancang rubrik penilaian dengan Gemini, akan muncul dalam Google Sheet. Lalu selanjutnya ada pembuatan asesmen. Bapak Ibu juga bisa itu buat asesmen dari Gemini, nanti diekspornya dalam bentuk form seperti itu, Google Form. Selanjutnya Pak Fadli. Wah ini ini sama Bu Intan. Teorinya ya, teorinya terlalu cepat ya. Aplikasi Gemini oh gitu. Langsung saja. Dari beliau Bapak Anton itu kan mintanya berlangsung langsung aplikatif saja. Oh iya, boleh. Kita coba. Gemininya biar kita coba. Adopt yang dari chat boleh. Oke, untuk Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa langsung ke chat. Nah, boleh melalui chat. Atau kita langsung mulai bikin promnya atau dari awal Bapak Ibu. Soalnya ini nanti ada bahasa Inggris dulu misalnya. Nanti harus juga ya pas. Nah, boleh dicoba. Nah, kalau kita lihat ke tampilan Gemininya. Nah, tampilan Gemininya seperti ini ya Bapak Ibu. Share-kan untuk Pak Fadli. Nah, Pak Fadli sudah menge-share-kan itu ada tampilan Gemini jika Bapak Ibu sudah login. Nah, sebelum masuk ke dalam Gemini, usahakan Bapak Ibu lihat dulu profil yang ada di pojok kanan atas. Jika Bapak Ibu memakai komputer, silahkan Bapak Ibu buka Chrome-nya dulu. Di yang bagian atas pojokan atas kelihatan ya Pak Fadli. Ada Chrome, ada foto ya sesuai apa tidak. Kalau bisa Bapak Ibu memanfaatkan menggunakan akun belajar.id. Bisa Bapak Ibu coba dulu. Masuk ya. Pak Fadli ini sudah membuat akun, jadi sudah bisa langsung masuk. Tapi kalau Bapak Ibu bingung mau cari Gemininya di mana, coba Pak Fadli klik yang titik 9 di dekat profilnya. Nah, di titik 9 itu akan muncul, nah itu Gemini ya Bapak Ibu, sekarang sudah ada di bagian pojok. Nah, jika Bapak Ibu daripada mengetik satu-satu Gemini.google atau mencari wah ini mana yang asli ini. Nah, Bapak Ibu bisa cari di yang pojok kanan atas dekat profil itu. Pilih ya Bu Viva. Titik 9. Ya, betul, titik 9. Di situ ada Gemini. Ya, ada Gemininya, tinggal sama kayak itu ya, ada drive-nya. Ya, berteman dengan itu. Ya. Karena itu adalah salah satu produk yang unggulan saat ini. Jadi langsung muncul di bagian atas jika Bapak Ibu mau meminta mencari gitu. Nah, setelah Bapak Ibu mengklik itu, nanti tampilannya adalah mulai chat. Nah, akan ada muncul mulai chat ya Pak Fadli. Kalau belum memulai. Tampilan awal kalau logout ada Pak Fadli yang belum itu. Oh, harus ya. Iya, harus mulai. Nah, kalau seumpama Bapak Ibu belum punya akun, Bapak Ibu bisa
setelah mengklik itu akan muncul itu tampilan. Jadi sebelum tampilan ini Nah, ya, tampilan itu buat mulai new percakapan. Nah, chat. mulai Iya, percakapan. new Setelah chat. mulai percakapan, Bapak Ibu baru akan tampilannya membaca ini. Nah, ini chat-chat ya, yang membaca apa itu namanya? Kebijakan yang harus Bapak Ibu setujui dulu. Nanti ke bawah scroll akan muncul lanjutkan. Setelah dilanjutkan nanti akan muncul Baru. tampilan. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Iya. Nah, kalau sudah mulai mempunyai akun, Bapak Ibu bisa mulai buat itu prompt-nya. hampir sama dengan Iya, ChatGPT. hampir mirip seperti ChatGPT. Mirip. Nah, dengan perintah yang Bapak Ibu itu dapatkan tadi. Kan saya tadi ada itu beberapa warna, ada persona, tugas, format, konteks, dan contoh. Personalnya dulu yang Iya, pertama personalnya kita dulu. Kita itu guru apa sih? Iya, gitu. betul. Di kelas berapa? Nah, Lebih di kelas detailnya berapa itu. dan materi apa yang kita ajarkan gitu. Coba Gitu, Pak Fadli bisa praktek ya Pak Fadli. Nah, ini Bapak Ibu, Pak Fadli akan mencobakan Saya Prom. adalah Atau ini ada, Ya. ada yang apa angkat tangan ini Pak Suharso atau siapa ini tadi ya? Oh ya, ada yang angkat tangan. Iya, kayaknya mau tanya ya raise hand gitu. Bisa dicek. mungkin Saya tak join itu sama dulu. Miss Uswah karena laptop saya itu ngeheng tadi. Nah, ada yang raise ya. Nanti setelah ini ya Bapak Ibu, untuk setelah kita praktek di layar monitor, Bapak Ibu bisa tanya jawab. Nanti ada sesi tanya jawab. Ya Bapak Ibu. Nah ini, Pak Fadli membuat saya adalah guru informatika kelas 10 jurusan DKV. Itu adalah bagian personanya ya Bu Iya. Eva, persona dulu. Lalu kita lanjutkan. Tugasnya apa Pak Fadli untuk selanjutnya? Tugas yang akan Bapak Fadli berikan ke Gemininya. Buatkan saya kuis. Nah, pilihan ganda. Oh, 10 pilihan. Ya, kuis 10 pilihan ganda beserta jawabannya. Dengan Itu masuk ke tugas. Nah, ini masuk ke tugas Ada dari tiga promnya ya, itu tadi. ya, Prom betul. dasar. Kita harus tahu dulu. Prom dasarnya ada 3, personal, sudah tampak, tugasnya apa, juga formatnya tampak. apa. Nah, itu Iya. harus tampak semua. Betul, Bu Viva itu. Terus tentang TIK. Nah, 10 tugas tentang TIK. Terus selanjutnya formatnya apa Pak Fadli ini? Guru informatika kelas 10 jurusan desain komunikasi visual, dia menginginkan membuat kuis dengan 10 pilihan ganda Ya, betul. beserta jawabannya Ya, betul, beserta Kemudian jawaban dalam sekaligus. format yang bagaimana. Iya, Dalam betul. yang strukturnya itu harus untuk Iya. organisir tadi. dalam format Dengan format iya, nanti historinya ada. Kalau sudah pernah memakai itu akan muncul dipakai untuk apa, itu akan muncul. Nah, sebelah kiri itu recent atau yang sudah digunakan seperti itu. Itu history game. Nah, itu. Nah, itu adalah salah satu contoh kalau sudah dibuatnya. Itu tapi belum benar-benar detail ya Pak Fadli ya. Kalau yang tadi itu Nah, ini kalau ini kan baru itu buatkan saya soal itu. Nah, kalau yang prom ini tadi contohnya adalah saya adalah guru kelas 10 jurusan di kafe. Buatkan saya 10 kuis tentang penggunaan penggunaan Word aja Pak, biar gampang itu Word. Nah, itu sudah masuk ke dalam itu tugasnya kan itu. Terus selanjutnya ada format. Formatnya adalah buatkan formatnya dalam struktur yang jelas dan terorganisir.
dalam bentuk dokumen, karena kita ujiannya besok dokumen ya Pak Fadli, pakai kertas, jadi masih kertas, biasanya pakai HP Bapak Ibu, cuman kali ini pakai kertas, jadi dalam bentuk dokumen saja. Mari kita lihat Pak Fadli hasilnya seperti apa kalau itu sudah ada personanya, sudah ada tugasnya, juga sudah ada formatnya. Nah ini dia, akan muncul tentu dengan senang hati saya akan membantu untuk membuatkan 10 soal kuis. Nah di situ muncul di bagian atas Pak Fadli, coba dulu. Yang atas kan ada itu show draft, draft itu seperti yang dijelaskan oleh Bu Viva tadi, akan muncul beberapa pilihan jawaban Bapak Ibu. Di draft itu ada draft 1, draft 2, draft 3. Nah Bapak Ibu bisa milih di antara 3 draft itu. Jadi akan muncul 3 pertanyaan atau hasil jawaban yang berbeda ya Bapak Ibu dari satu prompt. Dan jika Bapak Ibu tidak cocok itu bisa di refresh ya Bu Viva. Betul. Muncul itu kan yang juga sudah ada formatnya, sudah ya, ada di atas itu. Nah itu adalah format dokumen kuis. Kalau kita cek yang lain di luar Gemini kan nggak ada. Nggak bisa seperti ini. Judulnya ya, apa, betul. berapa, betul. waktunya berapa, petunjuk dari soal itu bagaimana? Soal itu juga belum ada. Ya, selengkap itu ya. Iya. Jadi kalau kita itu tulis itu perintahnya cuma ada tulisan-tulisan. Ya, langsung pertanyaan. Jadi langsung ini jawabannya ini. Tapi itu sudah enak sampai bahkan sampai bagian betul. Ada formatnya tampak. Iya betul. Dan mau minta yang format seperti apa di situ ditampilkan 3 pilihan ya Bu Viva ya. Jadi kita bisa memilih. Seperti itu Bapak Ibu lebih enak. Kunci jawabannya sudah ada juga bawahnya. Bahkan catatan soal ini atas apa penjelasan. Nah, dengan dokumen. Nah, kalau Bapak Ibu punya, iya betul. Di bawahnya itu ada cara membuat dokumen kuis. Nah, di bawah itu juga ada. Banget kan? Iya, lengkap sekali. Ada tipsnya. Spesial banget. Iya betul. Ada tipsnya, ada saran. Iya betul. Ada tips, ada saran, ada yang lain-lain ya Bapak Ibu. Dan ketika Bapak Ibu itu tidak cocok dengan wah ini hasilnya tidak sesuai atau perintah saya ada yang kurang ini. Di bagian atas, di bagian atas ada edit ya Bu ya. Bagian atas ada edit prompt, di bagian atas lagi Pak Fadli yang kursornya, nah itu kanannya, nah itu ada edit text. Jika Bapak Ibu merasa perintahnya kurang komplit, nah ditambahkan dokumen. Misalkan, itu pilihannya kan hanya sampai A, B, C, D. A, B, C, D ya. Kayaknya sampai D itu. Nah, kalau kita biasanya kalau tingkat SMA SMK, ya. Nah itu juga bisa dimasukkan di situ. Nah, 10 kuis dengan pilihan ganda A sampai E gitu Pak Fadli. Pilihan jawaban A sampai dengan E, tambahkan itu. Mari kita coba, kita lihat hasil akhirnya seperti apa. Jadi bisa diedit ya Bapak Ibu itu, ya. Klik update jika Bapak Ibu sudah selesai. Nah di bawah itu akan muncul lagi Bapak Ibu. Nah itu A sampai E. Nah sekarang tambah 1 ya Bapak. Ya, jadi muncul A sampai D sekarang sudah A sampai E. Ya betul. Begitu enaknya Gemini. Iya betul. Termanfaatkan secara maksimal kan Bapak Ibu. Dan ketika Bapak Ibu seumpama pakai bahasa Inggris itu ada fitur sound ya Bu Uswah ya. Nah itu listen mendengarkan. Jadi soalnya itu bisa diutarakan lagi dalam bentuk suara seperti itu. Gimana Bapak Ibu? Ya. Tentu dengan senang hati saya bantu membuatkan 10 soal kuis tentang penggunaan Word untuk sampai seorang guru itu gimana? Aku nggak punya waktu untuk membuat soal tinggal aja itu di Gemini. Iya betul. Kayaknya ini mendukung perkurikulum Merdeka dan juga Merdeka mengajar kita ya. Asesmen kita juga nggak perlu. Ini deadline untuk mengumpulkan soal nanti. Iya betul. Dari kurikulum kita bikin soal sumatif pilihan ganda 25 berapa menit nggak ada. Iya. Karena kita hanya dikasih waktu 1 minggu, 2 minggu. Sekarang lebih 1 hari pun selesai. Bisa ya. Kalau seumpama buat ujian ya Bu Puji ya, kita bisa memanfaatkan ini selain untuk ujian juga untuk membuat materi kayak gambar. Minta gambar juga bisa ya Bu Puji ya. Kalau kita memberikan perintah meminta gambar juga ditampilkan di situ ternyata. Atau mungkin bisa dicoba ya. Bisa. Nah, bisa dibantu Pak Fadli. Saya guru seni budaya, seni rupa ya Pak.
tolong buatkan contoh poster. Nah, Tolong bantu saya buatkan contoh poster. Kelas Oke. berapa enggak ya? Pakai kelas juga ya? kelas SMK, 10, SMK Iya, kelas 10 gitu. Nah, SMK. Baik, lebih personal ya itu ya. iya betul. Jadi memang tadi harus Nah, itu jelas. kelas 10 SMK. Bisa juga dong kompetensi kalian jadi Ya, jurusannya mungkin beda. Nah, di rumah DKV ya. Kenapa saya pilih DKV? Soalnya kan DKV kan erat hubungannya sama gambar, sama betul, warna, betul. sama Kalau mau membuat kita lomba poster atau apa, kita kan bisa mencari referensi tinggal di cari sini, ya referensi. Bagus sekali ya Iya. keren gitu ya. Contoh poster, Makanan tradisional ini kan berhubungan dengan kearifan lokal. ya Jadi, P5-nya jalan, iya betul apa? Kan dengan kita sangiran kan Iya bisa. gitu ya. makanan Ini tradisional P5 khas dulu, Sangiran. khas Sangiran ya betul, khas Sangiran. Kita coba ada tampak enggak ya? Iya kita betul. coba ya Bapak Ibu. Iya. Ya, kan makanan tradisional khas Sangiran apa coba? Balung keteknya Sangiran kan. Balung Coba keteknya kita lihat. Sangiran. Coba kita lihat, mari kita lihat di situ. Ya. Semoga ya. Saya adalah sebagai bahasa dan saya tidak dirancang untuk itu. Oh. Iya. Karena itu tampilan contoh, Contoh. makanan. Oh, contoh makanan Jadi ya. untuk promnya Itu harus detail ya. Ya betul. Coba Contoh lagi. makanan Mungkin apa? bisa dicoba mungkin untuk apa storytelling atau apa mungkin dari bahasa Inggris. dari Poster storytelling kriteria usia sekian mungkin. Oh iya. Kalau enggak untuk storytelling, teks aja teks. yang kita ajarkan. Oh iya, kita bisa minta itu itu bisa isofabel gitu. ditampilkan gambar di situ juga ada tampilan. Oh iya, di bagian pojok Di bagian pojok bawah kita itu ada menambahkan. upload gambar juga Iya. Bapak Ibu. Mungkin Nah, gitu. Bisa juga mengupload. Kita mau cari apa? Menjelaskan tentang apa? Nah, itu ada di sini poster. Nah, itu ditambahkan di promnya. Kan nah begitu. gitu ya, Bantu betul. saya untuk apa ini? Memperbaiki background Memperbaiki. ini. Nah, Memperbaiki ini apa tulisan Background detailnya atau gimana? virtual background ini. Virtual background. Dicoba dulu. Kalau di ChatGPT itu kan belum ada ya Bapak Ibu yang upload foto seperti itu. Kalau di Gemini ini sudah bisa ya. Jadi perbandingannya sama-sama AI. Memang kalau ChatGPT itu lebih komplit, cuman kalau Gemini itu lebih mendukung tentang pembelajaran kita seperti itu. Oke. Kalau saya promnya itu kurang detail. Oh iya, gitu. kalau kata Bu Viva promnya kurang detail itu Pak Tapi kan Fadli. kita Coba harus ada Mungkin personal harus ada tugasnya. ya, coba Pak Fadli diedit di atas promnya tadi Pak Fadli. Saya Yang ada yang bawahnya Pak Fadli, yang perintah bawahnya. Yang ada Perintah gambar, yang nah background itu. itu ya. Nah, coba Bu Viva kita perbaiki, coba Bu Viva. Kan itu Mari tadi kita coba ditolak itu bersama-sama. tadi. karena kita menampilkan gambar itu. Nah, ya. depan mungkin. Personalnya apa Nah, ya? sebagai virtual background ketika itu virtual background kayaknya apa tadi video mirror. Ya, video mirror. Ada Nah. solusinya enggak untuk video mirror? Saya adalah apa itu Bu? Saya adalah trainer. Nah, trainer Gemini Academy. Saya membutuhkan bantuan untuk mengomentari hasil dari virtual background ini sudah sesuai atau belum dengan tema Gemini. Coba Nah, mari kita lihat ya Bapak Ibu. Di bawahnya lagi mungkin update itu Pak. Nah itu, saya akan berikan analisis. Nah ketika promnya sudah lengkap ya Bapak Ibu. Ada persona, ada tugas, ada juga format yang kita minta. Akan muncul, kalau kita hanya memberikan satu kalimat ternyata tadi tidak muncul hasilnya. Nah sekarang wajib kita detail ya. wajib detail kan biar tidak terjadi bias atau penolakan itu tadi. Oke. Nah di bawahnya akan ada muncul ini analisis awal.
virtual background ini memiliki beberapa elemen yang menarik. Nah, pertama ada pola geometri, polet warna, ada tipografi. Nah, itu. Terus evaluasi yang kesesuaiannya itu. Nah, itu definisi tema Gemini. Nah, itu ada penjelasannya juga, ada target audiensnya, ada juga tujuan penggunaannya. Nah, itu ada saran Bapak Ibu. Nah, kita bisa menganalisis lagi. Nah, sarannya itu apa? Nah, dari situ kita bisa memperbaiki virtual background yang kita pakai itu. Nah, kira-kira ini tuh sudah sesuai atau belum, seperti itu. Ketika kita menggunakan prompt-nya sudah sesuai, seperti itu Bapak Ibu, munculnya lebih detail ya, tidak terjadi bias. Nah, ya. itu. Itu bahkan ada lebih rinci warnanya atau apanya itu. Nah, itu lebih rinci lagi. Nah, kalau di share screen tadi Pak, yang slides tadi setelah Gemini dan pembelajaran inovatif tadi, ada ini. Nah, setelah prompt efektif kan ada Gemini untuk pembelajaran inovatif. Nah, ini ada komponen ketika kita akan menggunakan yang bawahnya lagi Pak Fadli, bawahnya lagi. Nah, ini komponen prompt efektif. Ketika kita akan menggunakan prompt yang kita gunakan hasilnya dalam bentuk Google Doc, nah seperti ini contohnya. Anda adalah seorang guru matematika di sebuah SMP negeri di Indonesia yang menggunakan kurikulum Merdeka. Buatlah modul ajar dengan topik aljabar untuk jenjang siswa kelas 7 SMP yang kontekstual dengan Kota Pekalongan. Buat formatnya dalam bentuk struktur yang jelas dan terorganisir. Gunakan judul, subjudul, format, dan format lainnya. Contoh, masukkan penjelasan materi dengan lokasi dan konteks budaya mereka. Nah, itu di-generate ya. Di-generate. Coba Pak Fadri kalau yang itu di copy paste ke yang tadi, bisa Pak Fadri, yang perintah yang kiri. Nah, itu. Nanti hasilnya seperti apa ya? Nah, mari kita coba di-generatekan di situ. Nah, akan muncul itu Bapak Ibu. Modul ajar kelas yang ada, topiknya ada, terus ada juga sekolahannya, ada kurikulum yang digunakan, dan di bawah-bawahnya itu ada pendahuluan, tujuan, ada materinya, ada contohnya, ada bentuk-bentuk contoh materinya, seperti itu. Nah, ketika mau diekspornya, di bagian bawah Pak Hadli, di bagian kalau more itu dan share and export. Nah, itu ada pilihan Bapak Ibu. Yang pertama itu ada dalam bentuk dokumen. Nah, Google Doc. Nah, coba diekspor Pak Fadli. Ekspor to doc. Nah, itu nanti akan di pojok kiri ada tulisannya creating dokumen atau membuat dokumen. Nah, setelah muncul tulisan open dokumen atau buka dokumen, akan muncul seperti itu Bapak Ibu. Tampilannya akan, nah, hasilnya itu seperti ini. Nah, ketika kita jadikan di dokumen, akan muncul seperti ini. Dan ini langsung otomatis tersimpan ke Google Drive Bapak Ibu semua. Jadi nggak perlu upload. Ya, tidak perlu upload. Ya, copy paste. Ya, tidak perlu dulu. Ya, betul. Dan formatnya pun 11-12 tampilannya seperti yang ada di Gemini ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini tampilannya. Ada pendahuluan, ada materinya, ada penilaiannya atau asesmen, lalu kegiatan pembelajarannya Bapak Ibu. Bahkan kegiatannya juga di situ ada apa yang harus guru lakukan. Nah, itu. Siswa, guru, refleksi ada semua. Nah, ini adalah hasil yang dalam bentuk dokumen. Nah, gitu. Nah, Bapak Ibu nanti bisa cari kalau seumpama dari Bapak Ibu nge-share-nya dari laptop dan mau melihat dari HP, Bapak Ibu itu bisa cari aja drive di HP Bapak Ibu. Lalu cari akun Google-nya yang profilnya itu sesuai sama. Nanti di akun belajar gitu ya misalnya. Iya, akun belajar.id. Nah, kita akan manfaatkan secara maksimal pokoknya akun belajar.id ini. Nah, di bawah itu akan muncul sama namanya seperti yang sudah digeneratkan itu. Bisa Bapak Ibu buka seperti itu. Iya. Ini tadi kan kita prakteknya baru pakai yang dokumen ya. Iya, atau betul. kita coba yang lain, misalnya pakai Google Form atau gimana? Atau yang tabel yang tadi yang sudah dibuat.
Ini juga boleh. ada nih teman kita dari Bapak Mas Yuki yang sudah nyoba-nyoba. Oh, sudah mencoba. Iya, di chatnya itu beliau Oh, sudah iya. nyoba. Dan Analisa poster ini. bisa Menganalisa membaca isi poster. dan poster kita. Ini Pak Mas Juki dari SMK mana ya? SMK atau SMP ini? Jadi Oh iya, memang, keren beliau sekali. Ini sampai Membaca ini isi ya. dari Kalau poster mau tadi, dianalisis analisis lagi tadi kayak kita tadi bisa ya, minta oh. sumber yang relevan. Oh iya, Cuma betul-betul. Sumber levelnya di atas kita itu ada master plan-nya dari Revo ya. Iya, Dari betul-betul. ke Iya, Indonesia. ke Indonesia. Oh ya, kalau yang tadi kan kita membahasnya tentang masih berhubungan dengan pelajaran ya. Iya, betul. Bahkan ada satu postingan itu Ya, yang itu apa menu baru kopi janji jiwa itu seorang Reza Rahadian kalau nggak salah. Iya. Itu sudah minta banget kayak gitu juga. Termasuk si Raisa penyanyi itu juga. Ya, bahkan baik Gemini. Ya, Ya, untuk betul. itu apa? Ketika mau manggung, audiensnya siapa, wardrobe-nya harus gimana. Iya, menyesuaikan tema Iya, gitu iya. ya. Jangan-jangan nanti setelah ini tidak ada yang anu ya. Dari Riau. Oh, dari Riau ya, Itu Bu. sudah nggak ada ya mungkin ya. Salam kenal dari Riau ya, Bapak. Wah, banyak pekerjaan ini. Skenario kalau kita Iya. biasanya dari skenario, Bikin dari skenario, perannya, iya, kemudian peran. dari storyboardnya. Iya. Wow, sangat keren. Ini salam kenal dari kami ya, Bapak Mas Yuki ternyata dari SMK Jasmika, Oh, iya. Karimun, Kepulauan Kepulauan Riau ya. Kepri. Salam kenal Pak. Ya. Di sana udah jam berapa ya Pak ya? Iya. Kita diselisihkan waktunya. Baik Bapak Ibu, selamat. untuk Ya, Bu, Prof salam masih kenal. ada kesulitan tidak ya Bapak Ibu? Kalau ada yang kesulitan bisa dicek mungkin di sudah kolom. jam Iya, 11 11 lebih 11 itu kita kalau mau ada sesi tanya jawab Itu, maksudnya. Ya. untuk pengenalan mengenai AI, pengenalan Iya. Gemini, kemudian bagaimana cara pembuatan prompt, Iya, itu betul. sudah detail kita Sampaikan, ya betul. Nah, mungkin ini sesi materi seperti ini kita sudah berakhir dan ini Iya. sesi selanjutnya tanya jawab. Nah, Oke. sebelum Kita sesi ada tanya ini. jawab, coba Mm-mm. share screen yang tadi Pak Fadli yang PPT yang share slide terakhir Pak Fadli. Yang slide terakhir. Ya, yang betul yang terakhir Buat tadi Pak Fadli. assessment Nah, gitu ya. sebelum kita tanya jawab nih Bapak Ibu, saya mau menampilkan salah satu syarat agar bisa dapat ini ya Bapak Ibu, sertifikat. Nah, Ini sertifikat yang ini yang ditunggu-tunggu ya Bapak Ibu ternyata. Nah, ini ada itu uji kompetensi yang harus Iya. Bapak Ibu kerjakan dulu untuk Oke. mendapatkan sertifikat itu, dan Ya. diusahakan Bapak Ibu sudah masuk ke dalam grup WhatsApp. Grup Nah, WhatsApp. coba saya Mungkin, lihat dulu grup iya. WhatsApp ya Bapak Ibu. Kalau belum nanti bisa dimasukkan atau diundang via tautan. Iya, bisa diundang via tautan sebentar. Saya ini kan dulu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah link-link yang harus Bapak Ibu ditulis dulu atau di apa itu namanya, scan dulu juga boleh. Ini fleksibel ya Bapak Ibu. Iya, tidak Untuk harus uji sekarang kompetensi, tidak harus gitu. sekarang, tidak harus sekarang. Iya, Ini betul, fleksibel. betul. Yang penting Bapak Ibu nanti untuk mendapatkan sertifikat 32 jam JP nah, ya. itu mengerjakan uji kom dengan nanti memasukkan trainernya yang sudah kita Iya. bagi. Mohon maaf terpaksa kita bagi, kita lebar-lebarkan Iya. ke teman-teman. Iya. Nggak sombong ini, nggak sombong. Iya, betul. Ternyata yang Banyak Iya, itu. saya itu banyak banget. Iya, betul. Alhamdulillah, Yang terima kasih Bapak Ibu ya. Ternyata Bu Viva fansnya banyak sekali. Gimana sih ya? Maksudnya di sini jadi kelihatan siapa yang senior, siapa yang junior gitu ya. Iya, Ternyata betul. Senior itu ya linknya, channelnya luar Lebih biasa. banyak. Berapa puluh? Tadi baru 4 grup yang saya Iya. Oke. dari berapa grup dari teman-teman luar biasa antusiasnya banyak Pak. Baik. Untuk Sebentar ya berikutnya, Bapak Ibu. silakan. Untuk link WhatsApp-nya saya kirimkan di kolom chat ya Bapak Ibu. Silahkan join dulu bagi yang belum join, biar kami bisa mengirimkan juga, dan kita akan kirimkan juga itu Bapak Ibu linknya di grup. Dan untuk mengisinya, trainer-trainernya itu sudah kita bagikan di dalam grup tersebut. Nah, Jadi biar mungkin itu Bapak Ibu Iya. kalau belum ada di dalam kelompoknya, pilih aja sesuai hati nurani Bapak Ibu. iya betul. Kayak
pemilu aja. Iya betul. Langsung umum bebas. Pakai rahasia enggak? Enggak. Enggak. Jadi kalau yang belum masuk ke kelompok, kebetulan kita juga belum nge-share kelompok yang baru masuk, misalnya yang baru gabung, saya ingin ini dari teman dapat link ini, oke, belajar bersama, baru gabung, silahkan mengisi kelompok yang dikenal yang diinginkan. Yang diinginkan. Inginnya trainer saya yang di Ujikom itu Miss Nafila Intan, oke, silahkan. Emailnya Miss Nafila Intan nanti dimasukkan atau dari Miss Uswatun Hasanah mengidolakan beliau. Nah, betul. Jadi bisa nanti trainernya dimasukkan email belajar.id-nya. Ya betul. Atau Miss Uji kayak gitu. Ya betul. Untuk karena memang sebelum di akhirnya pasti ada sesi foto ya. Oh iya, sebelum kita tanya jawab foto dulu sepertinya. Ada pertanyaan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya bisa resen. Iya, yang mau bertanya silahkan resen. Mumpung ini kesempatannya masih banyak sekali Bapak Ibu. Kita sampai jam berapa? Sampai jam 11.30 masih ada waktu lagi. 15 menit lagi, oke. Sambil menunggu pertanyaan mungkin kita bisa foto dulu. Ya, open cam Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, Oke, selamat datang Bu Ella. Mohon maaf ya tadi kita cicat di sini. Oh ya. Kayaknya agak bermasalah dengan sinyal ya Bu Ella ya. Ada di daerah jauh di sana, harusnya juga sinyal full ya. Jadi Bapak Ibu tadi ada salah satu yang dari kita, Ibu Siti Juzaila tadi belum maksimal untuk perkenalannya. Beliau terkendala dengan sinyal sepertinya, kebetulan beliaunya lagi di luar kota ya tadi ya. Terus berbarengan juga dengan kegiatan yang diikuti, kebetulan kegiatannya luring, jadi beliaunya tidak bisa stay duduk bersama dengan kita di sini. Sehat Bu Ella? Masih menyala Bu Ella? Oke, sepertinya bermasalah dengan sinyal itu ya. Iya. Iya. Mungkin Bapak Ibu guru yang ada di sini ada pertanyaan. Bu Uswa sudah pada on cam, bisa di Sudah on cam ya Bapak Ibu? Ya, kita lagi ya. Baik. Oke, 1, 2, 3. Mungkin bisa ganti gaya. Ganti gaya. Kita ketemu langsung ya. Ganti gaya. Oke. Kita sapa itu ada. Oke. Ada Bu Ani juga ya dari SMA Mondoan ini. Bu Ani, halo. Banyak banget ini Bu. Oke. SMA Mondoan ada di Gawangi Pak Ali ya. Oke. Oh iya Pak Ali Sofia. Terus untuk Bapak Ibu guru yang lain, salam kenal dari saya. Oh ini ada teman saya nih, namanya Pak Ria Irawan. Halo Pak Ria Irawan. Beliaunya ada di Batang atau mana ya Pak ya? Ya Bu Ella Oke. Oh Bu Ella sudah muncul. Oke. Dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah kita dapat slide-slide untuk foto bersama yang sudah on cam-nya. Pak Fajar baru gabung. Oke. Atau sudah tadi Pak Fajar? Baru nampak ini. Oh baru kelihatan ya. Saya baru lihat maksudnya. Halo Bu Ani, kangen loh Bu sama Bu Ani. Apa kabar? Ini dari Bu Susi. Alhamdulillah, saya Bu Puji, kangen juga. Kapan ketemu? Oh iya, boleh. Link uji kompetensi. Oh gitu ya. Kita juga ini di share aja di grup WA. Ya betul, ini saya sudah saya kirim di link Ujikom. Ya betul. Terus hari ini Bapak Ibu untuk yang penting nggak harus jam ini ya, boleh kita dikerjakan tahu, nanti. Kita juga paham Bapak Ibu itu punya Kesibukan, punya aktivitas kesibukan yang lain, apalagi untuk nih yang SMA SMK ya, pulangnya kan sampai 3:30 ya. Iya betul. Jadi apalagi yang mungkin guru produktif itu kan kadang 10 jam pelajarannya, betul-betul harus memperhatikan anak siswa. didiknya. Ya betul. Kalau untuk guru SD yang benar-benar harus
menghandle anaknya yang tidak bisa diwakilkan. Rata-rata kalau guru SD guru kelas juga kan. Nah itu harus betul-betul stay di situ. Ya, betul. Belum lagi kalau slide saya ada Bu Ani. Iya. Ini juga dari SMK Kalisjambe ya. Selamat ketemu di dunia maya Bu Ani. Semoga apa yang kita sampaikan pengimbasan mengenai Gemini ini betul-betul bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Ya. Ambil manfaatnya. Kalau ada kekurangan dari kami juga minta maaf ya. Jadi tadi betul Pak Mas Judi tadi ya. Minta sumber yang relevan. Iya, sumber yang relevan, betul. Ini bukan pengimbasan pertama dan terakhir, tapi setelah ini kita akan ada beberapa kali pengimbasan lagi ya, Bu. Semoga disegerakan ya. Kita ini adalah webinar pertama. Kalau memang ada yang perlu diperbaiki nanti bisa melalui itu ya, presensi ada saran-saran kritik ya Bapak Ibu. Nah, setelah ini nanti ada beberapa kali pengimbasan lagi. Jadi mohon Bapak Ibu yang belum mengikuti kelompok belajar kami di Merdeka Mengajar, komunitas di Merdeka Mengajar, tolong ikuti dulu. Jadi di sekolah kita itu ada dua komunitas, yang komunitas induk dan komunitas yang general. Nah, ini adalah salah satu yang kita gunakan adalah komunitas general. Jadi membahas banyak informasi-informasi yang sudah kita serap di luar ya Bapak Ibu. Yang sudah kita dapatkan dari luar, kita imbaskan lagi ke Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Ya, semoga ini nanti menginspirasi. Ya, betul, menginspirasi, betul. Agar kegiatan-kegiatan ini bisa lanjut terus. Ya, betul. Update diri, upgrade juga gitu. Nah, saya akan mengirimkan di WA ya Bapak Ibu, komunitas kami. Ini komunitas. Linknya tadi di WA sudah ya Mbak? Simpannya. Iya, disimpan. Link Ujikom. Nah, rencananya dalam waktu dekat ini sama ini mungkin di lagi kelompoknya di komunitas kami ini akan mengadakan mengadakan webinar lagi. Pak Mas Huri. Apa lagi Pak itu? Pertanyaannya apa ya? Mari kita lihat. Di WA. Oh, di WA, ya di WA. Uji kompetensinya diminta mengisi email belajar ID trainer. Minta tolong disampaikan di sini. Oke. Oh iya. Trainernya kebetulan kita ada 6. Ya, betul, trainernya ada 6. Kalau kita sudah bagi kelompoknya tadi ya. Iya, betul. Tapi bagi Bapak Ibu yang baru join, belum ada kelompoknya, trainer saya siapa ya? Bolehlah memilih sesuai hati nurani. Nah, untuk email bisa diketikkan masing-masing oleh trainer ya Ibu ini. Kalau saya gitu ya? Kalau saya itu email trainer yang saya Nafila Interam itu sudah saya emailnya di situ. Jadi Bapak Ibu tinggal copy paste. Nanti untuk Bu Viva, Bu Puji, Miss Uswa, Bu Ella dan juga Pak Fadli bisa mengetikkan di grup WhatsApp seperti itu. Nah, ini untuk pengimbasan pertama kan kita baru temanya kita tampilkan slide. Oh ya, boleh dari layar Pak Fadli bisa nanti ditampilkan untuk peserta tadi Pak Fadli. Nah, ini adalah pengimbasan pertama ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya nanti insya Allah akan ada pengimbasan selanjutnya yaitu kuisis Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berminat akan diadakan dalam waktu dekat ini dari komunitas ini juga. Jadi monggo Bapak Ibu yang belum mengikuti komunitas belajar Kalisjambe diharapkan untuk mulai mengikuti nggih Bapak Ibu. Jadi di SMK Kalisjambe itu punya 2 komunitas. Yang pertama ada komunitas belajar Kalisjambe, yang kedua ada Grisaka. Grisaka Kalisjambe ya Bu ya. Nah, jadi sekali 2 uang ya. Ya, kita betul. Sekali tampil terus nanti masih ada pengimbasan yang lain. Ya, yang betul. pastinya bersertifikat dong ya. Ya, tentu saja bersertifikat dong Bu. Dan ini tuh bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk mengisi Merdeka Mengajar pengelolaan kinerja ya. Bagi Bapak Ibu yang belum memanfaatkan komunitas belajar atau webinar di komunitas belajar bisa dimunculkan di sini ya Bapak Ibu. Dari Bu Nur Hidayah ini ada Raisen dari Bu Nur Hidayah. Oh ya Bu Nur Hidayah boleh menghidupkan mic Bu Nur Hidayah. Silakan Bu Nur mau bertanya. Ya, silakan menyampaikan pertanyaan jenengan Bu.
Halo, Bu Nur Hidayah. Bu Nur Hidayah yang mana Bu ya? Nur Hidayah, apakah jadi untuk bertanya, Bu? Oh gitu. Iya. Atau mungkin Oh, iya. Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, monggo? Sebelum sesi ini berakhir, seperti itu. Apa Jadi ini sedang mengerjakan uji kom ya? oh iya. Kalau Iya. kalau tadi itu nyimak dari awal pasti Iya. AI bagaimana, kemudian Gemini bagaimana, bikin promnya bagaimana, saya yakin bisa mengerjakan Iya, uji betul. kom. Maksimal banget sih. Iya, Dan semudah bisa itu. dibilang hasilnya nanti perfect tuh. Iya, betul. Jadi kalau Bapak Ibu menyimak dari awal sampai akhir tadi bisa Bapak Ibu itu pasti bisa mengerjakan seperti itu ya, Bu. Sekali lagi ya Bapak Ibu, kami promosikan lagi. Nah, ini komunitas belajar kami ada 2 Bapak Ibu, komunitas belajar Kali Jambe dan yang salah satunya itu ada Grisaka. Oke. Nah, ini adalah pengimbasan pertama yang Bapak Ibu sertifikatnya bisa manfaatkan. Dan ini 32 JP ya Bu ya, 32 JP. Nah, nanti bentuknya sertifikat dan juga belum. oh iya, bentuknya sertifikat nanti akan dikirimkan melalui WA saja ya Bu, nanti bisa tampilannya ya unduh mandiri seperti itu. Oh gitu ya. Ya Atau betul. mungkin bisa di nggak ada emailnya ya. Iya WA saja. Nah melalui WA nih Bapak Ibu dan juga nanti untuk pengimbasan kuisis akan kami kirimkan juga flyernya dari grup tersebut ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa sharekan lagi untuk pengimbasan kedua ini agar guru-guru lain juga bisa mendapatkan manfaatnya. Kan ini Gemini, baru manfaat Gemini. Nanti kalau itu bekerja sama dengan belajar.id juga. Jadi menjadi salah satu mitra belajarnya Kemendikbud. Jadi selain Canva ada kuisis yang Bapak Ibu itu bisa manfaatkan secara maksimal seperti itu. Selain fitur-fitur dari Google yang sudah pasti bisa digunakan, ada 2 itu yang mitra platform yang bekerja sama dengan Kemendikbud seperti itu Bapak Ibu. Sekarang dituntut untuk semakin bersinergi dengan teknologi ya ternyata. Mau nggak mau ya. Iya Kalau betul. zaman saya dulu kan semuanya masih istilahnya manual ya. Iya Jadi betul. kelihatan kita angkatan berapa. Kalau sekarang udah dipaksa ya Bu ya. Pakai HP atau apa itu kan kadang suruh nitipin dulu. Iya betul, tidak boleh. Kita diambilnya pas pulang. Iya betul. Ternyata sekarang pakai teknologi juga walaupun ada plus minusnya ya, terlepas dari itu semua kan ternyata teknologi itu suka nggak suka mau nggak mau kita memang harus berdampingan, ibaratnya hidup bersama lah. Iya betul. Seperti itu. Nah seperti itu ya Bu ya. Oke Bapak Ibu silahkan untuk mengerjakan uji komnya. Saya tunggu sampai sore ya. Iya betul. Kita lihat progresnya. Apakah Bapak Ibu sudah mengerjakan uji kom atau belum? Nanti kalau ada yang belum, Insya Allah nanti kita ingatkan lagi ya melalui grup tersebut. Melalui grup bisa nanti kita ingat uji kom ya Bapak Ibu kayak gitu. Biar nanti kita sama-sama mendapatkan sertifikat 32 JP. Mungkin Bapak Ibu semua sudah berakhir ya sesi kita ini. Iya, semoga betul. nanti bisa bermanfaat, diambil manfaatnya, bisa berguna dan bisa membantu Bapak Ibu di dalam membuat perencanaan kinerja, perencanaan administrasi pembelajaran, mungkin juga perencanaan proyeknya. Jadi bagaimana nanti yang penting di sini adalah pembuatan promnya ya. Promnya itu harus jelas agar tidak bias dan tidak membuat kita halu. Ya betul. Dari kami kalau ada salah kata atau mungkin ada sesuatu yang masih kurang dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila nanti setelah ini ada pertanyaan, ada yang ini kok saya buka Gemini kok kayak gini, bisa ditanyakan di grup WA, ya. Atau mungkin bisa langsung ke trainer ya masing-masing ya. Atau mungkin japri dengan saya juga bisa. Iya, boleh. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, tak tanyakan pada masternya. Iya. Ini mungkin kami hanya bisa menjembatani apa yang sudah kami
peroleh dalam pelatihan Gemini Academy. Sekali lagi, semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih dan terima kasih atas atensinya, atas kerjasamanya, dan atas perhatiannya juga. Dari kami cukup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dengan kerasnya Bapak.